Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam kebimbangan dan keraguan, serta ketidaktahuan, kemana kita akan memilih. Mari kita belajar dari Bunda Maria dan juga para rasul, membawa segala perkara di dalam doa dan meminta terang Roh Kudus untuk menerangi setiap keputusan yang hendak kita ambil, sehingga apa yang kita pilih dan kita ambil di dalam persiaran hidup kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan jangan kita justru menjauh daripadanya di saat kita bimbang, dan jangan sampai kita memutuskan menurut apa yang baik pada sesaat itu, tetapi pikirkanlah komitmen dan konsekuensi sesudahnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, ketika Putra Tunggalmu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu semakin hari makin subur dan bersukacita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tentu sangat wajar di dalam persiaran hidup kita sebagai manusia, di dalam mengisi lembaran kehidupan kita dari hari ke hari, kita merasa kecewa, kita merasa lelah, kita merasa kebingungan tentang masa depan kita, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus memilih. Hari ini para rasul dan juga Bunda Maria memberikan teladan yang sungguh amat berharga bagi Anda dan saya serta kita semua. Di dalam penantiannya, mereka dengan setia menantikan datangnya Roh Kudus. Mereka tidak diam saja di dalam penantian akan turunnya Roh Kudus. Mereka tetap berkarya. Mereka tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan. Mereka senantiasa berkumpul di dalam doa sambil menantikan datangnya Roh Kudus. Mereka tidak berambisi untuk segera keluar mewartakan apa yang hendak mereka wartakan. Mereka dengan taat dan setia menunggu saatnya Roh Kudus mencurai mereka satu persatu. Bunda Maria hadir dalam doa bersama para rasul saat mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Ini menjadi novena pertama pada Pentakosta pertama. Mereka berdoa seraya memohon datangnya Roh Kudus sesuai dengan pesan Yesus yang disampaikan kepada Bunda Maria. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita belum siap, ketika kita sedang ragu, ketika kita tidak tahu kemana harus melangkah, serahkanlah segala sesuatunya itu kepada Tuhan dan bawalah di dalam doa. Sembari kita mencari solusi, sembari kita berusaha untuk terus memperbaiki kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita. Jangan justru ketika kita sedang dalam bimbang, kita tidak tahu kemana kita harus melangkah, tetapi karena tidak mau
dan tidak ingin dipandang lemah atau tidak mampu, akhirnya kita tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan yang akhirnya kita tidak mampu menanggung konsekuensinya. Bahkan kita tidak mampu untuk taat dalam komitmen yang terucap dari setiap pilihan dan janji yang terucap. Di dalam Kisah Para Rasul dengan jelas kehadiran sosok Bunda Maria mempersatukan ke-12 rasul itu yang sudah digenapkan. Mereka semua dengan setia menantikan kehadiran Bunda Maria di tengah-tengah mereka, tetap menjadikan komunitas ini satu. Komunitas ini tetap menjadi satu visi dan juga dengan misi yang sama, yaitu untuk tetap mewartakan kerajaan Allah tepat pada waktunya setelah mereka menerima Roh Kudus. Bunda Maria adalah murid yang paling setia. Dia adalah murid yang senantiasa tidak banyak komplain. Ia senantiasa menyimpan segala perkara di dalam hatinya, dan di dalam diam dia mencari apa yang sebetulnya menjadi rencana Tuhan atas hidupnya dan juga atas hidup dari putranya yang tunggal. Di dalam Injil suci menurut Yohanes memberikan kisah kesetiaan Bunda Maria yang mengikuti dari awal, dari rahimnya, saat dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ia senantiasa hadir, menemani, mendampingi, bahkan saat Yesus didera, diadili, memikul salib sampai 3 kali jatuh dan akhirnya wafat di kayu salib. Ia menerima dengan ikhlas. Ketika anaknya berkata, "Inilah anakmu," dan berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Di dalam diam, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia juga di saat kebimbangan, di saat ketidaktahuan, di saat ia terguncang imannya karena melihat anaknya yang tunggal harus wafat di salib, yang katanya saat menerima kabar sukacita, dia adalah Tuhan, mengapa harus wafat di kayu salib dengan cara yang seperti itu? Tetapi Maria tidak putus asa. Ia tidak menghujat Tuhan. Ia tidak pingsan. Ia tetap berdiri melihat misteri penyelamatan itu terjadi. Sebagai seorang ibu, ia menunjukkan kekuatannya. Bagaimana seorang ibu harus tetap teguh, tetap berdiri tegak, memberikan kenyamanan dan juga kedamaian bagi anak-anaknya yang lain, bagi anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Sungguh, murid yang setia ini, yaitu Bunda Maria, mau mengajak Anda dan saya serta kita semua agar tidak mudah menghujat Tuhan, agar tidak mudah putus asa, tetapi senantiasa berani untuk terus belajar menjadi pribadi yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita mengalami keraguan-raguan di dalam iman, belajarlah dari Bunda Maria, bagaimana ia mampu dan dimampukan untuk setia menjadi murid Yesus sampai akhir hayatnya. Karena ia senantiasa mempersatukan dirinya dengan Allah Bapa. Dan ia pun senantiasa berdoa dan menyimpan segala perkara yang ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya, dan mempersembahkan itu semua kepada Tuhan di dalam doa. Beranikah kita untuk senantiasa
mempersembahkan segala kesulitan, tantangan, dan cobaan hidup kita ke dalam nama Tuhan. Mari kita awali pekan baru ini dengan hidup bersukacita dan tetap setia kepada rencananya. Tuhan memberkati. Amin.